Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Karungkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kemudian yang kami hormati Bapak Karo Dokpol Pusdokes Polri. Yang kami hormati Ibu Karo Labdokes Pusdokes Polri. Kemudian yang kami hormati Bapak Kabid Yandokpol Rumkit Bayangkara tingkat 1, serta Pak Kabid DVI Rodokpol Pusdokes Polri, serta Ibu Kabak Binpung Rumkit Bayangkara, serta rekan-rekan jurnalis yang kami hormati. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan semua, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari tim DVI Pusdokes Polri terkait hasil identifikasi yang merupakan bagian dari misi kemanusiaan yang sedang kami laksanakan terkait dengan adanya peristiwa atau musibah atau kejadian kebakaran beberapa hari yang lalu di Plaza Glodok. Misi kemanusiaan ini kami lakukan agar dapat segera mengidentifikasi orang hilang berdasarkan barang bukti, berdasarkan jejak jenazah yang ditemukan dari sekian atau 12 kantong jenazah, sehingga hasil dari proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI ini tujuan utamanya adalah agar segera dapat diidentifikasi sehingga jenazahnya dapat dikembalikan ke keluarganya untuk dapat dimakamkan secara layak. Dan tentunya kami mengaturkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban dan komitmen kami untuk mengusut tuntas kasus ini secara prosedural, proporsional, dan juga profesional. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Karungkit untuk memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan awak media sekalian, yang saat ini kita bersama-sama dengan tim DVI Pusdokes Polri yang terdiri dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Biro Dokpol Pusdokes Polri, Biro Lab Pusdokes Polri, dan Bidokes Polda Metro Jaya, beserta Bidhumas Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat, serta Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko-Legal Indonesia Cabang Jakarta Raya. Saya selaku Karungkit Bayangkara 1 Pusdokes Polri, pada kesempatan ini saya menyampaikan duka dan keprihatinan yang mendalam atas kejadian kebakaran Glodok Plaza beberapa hari yang lalu. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini Jumat tanggal 24 Januari 2025 tim gabungan sementara telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya, dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan.
Kami memohon maaf apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena kondisi jenazah yang terbakar hebat dan atas segala hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Karudok Pol untuk menyampaikan hasil identifikasi yang sampai saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Rekan-rekan sekalian, akan saya sampaikan hasil dari pekerjaan kita sampai saat ini. Kami sudah melakukan rekonsiliasi, membandingkan data yang ditemukan pada postmortem dari jenazah yang ditemukan dengan data antemortem dari data yang dikumpulkan dari pihak keluarga yang menyatakan kehilangan anggota keluarganya. Pada hari ini Jumat 24 Januari, tim DVI Pusdokes Polri sebagaimana disampaikan tadi terdiri dari Biro Dokpol, Biro Labdokes, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1, kemudian IDEN Jakarta Barat, Bedokes dan penyidik Polda Metro Jakarta serta Persatuan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia Jakarta Raya telah melaksanakan sidang rekonsiliasi atas jenazah yang kita temukan di TKP di Glodok Plaza Jakarta Barat. Dari 12 kantong jenazah yang berisi body part, sebagaimana kita ketahui kesemuanya dalam kondisi hangus terbakar. Jumlah korban yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya sebanyak 14 orang. Kemudian hasil sidang rekonsiliasi, kemudian kami memutuskan sekali lagi dalam prinsip identifikasi yang utama adalah ketepatan ya dibandingkan dengan kecepatan. Sebagaimana disampaikan tadi, sehingga inilah saat pertama kita melakukan rekonsiliasi ini. Akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama, body part dengan nomor PNG garing Glodok garing 002 cocok dengan data antemortem nomor 10, teridentifikasi sebagai Suki Fitria Raja, laki-laki 42 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Yang kedua, body part dengan nomor PNJ garing Glodok garing 003 cocok dengan data antemortem nomor 2, teridentifikasi sebagai Aulia Belinda Karupak, perempuan 28 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA dan medis. Yang ketiga, body part dengan nomor PNJ garing Glodok 004 cocok dengan data antemortem nomor 11, teridentifikasi sebagai Osima Yukari, perempuan 29 tahun, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan DNA. Jadi ada 3, Bapak Ibu sekalian. Untuk sementara ada 8 kantong body part yang masih memerlukan pendalaman. Kami mohon dukungan, doa Bapak Ibu semua, masyarakat, dan kami juga memohonkan keluarga yang merasa kehilangan bersabar karena kami akan melaksanakan kembali pendalaman terhadap yang belum ditemukan ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada karena tadi malam ada tambahan, jadi ada 9 kantong jenazah yang masih memerlukan pendalaman. Tadi kemarin sore kita dapatkan 1 lagi kantong jenazah
yang harus kita periksa juga. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita juga perlu mendengarkan situasi terkini dari TKP. Kami persilakan Bapak Kapolres Metro Jakarta Barat untuk menjelaskan perkembangan terkini. Silakan. Baik. Terima kasih. Kami menyampaikan situasi saat ini di lokasi kejadian kebakaran. Setiap hari hingga kemarin sore, tim gabungan dari BPBD, pemadam kebakaran, kemudian dari personil Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, juga Polsek Taman Sari, kemudian dari DVI dan dari Dokpol Polda Metro Jaya pun masih melakukan penyisiran. Namun karena kondisi di TKP banyak barang-barang material dari bangunan yang terbakar masih bertumpuk, sehingga prosesnya masih terus berjalan pembersihan barang-barang yang bertumpuk. Setelah barang-barang yang bertumpuk bisa diangkat, nanti tim penyisiran akan melakukan penyisiran. Apabila semuanya sudah selesai pembersihan tumpukan barang-barang material dan nanti dari Lab 4 menyatakan sudah clear dan bisa dilakukan olah TKP, baru dilakukan olah TKP. Jadi, sementara demikian yang bisa kami sampaikan kondisi TKP sampai hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tambahan lagi dari itu? Cukup ya? Baik rekan-rekan, penjelasan sudah lengkap. Selanjutnya kami mempersilakan bagi rekan-rekan yang ingin melakukan pendalaman, kami persilakan ya. Nanti diperkenalkan diri, namanya siapa, pertanyaan ditujukan pada beliau yang mana ya. Silakan Mbak, tolong mic-nya. Dulu ya, dari kanan ya. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fis dari Tempo. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Bapak Karodokpol. Kan tadi sudah disebutkan ada 3 teridentifikasi ya Pak ya. 2 perempuan dan 1 laki-laki ya Pak. Nah itu apakah nanti akan langsung ada serah terima oleh keluarga korban atau seperti apa? Dan yang kedua ke Pak Kapolres, mungkin kan tadi di TKP ini masih penyisiran ya Pak ya hingga saat ini. Nah ini ada tenggat waktu nggak sih kapan olah TKP? Soalnya per kemarin itu dari Pak Kapolsek bilangnya hari ini kemungkinan olah TKP. Dan yang kedua, apakah ada tenggat waktu juga untuk pencarian korban sampai kapan? Itu aja sih mungkin. Makasih. Saya jawab langsung ya. Terima kasih. Begitu kita dapatkan, kita putuskan, itu kita sudah kontak keluarganya, ya. Sudah akan disiapkan mekanisme seperti biasa yang kita kerjakan di sini, ya, menyiapkan peti, kemudian jenazah mau dibawa kemana, koordinasi dengan pihak keluarganya, ya. Hari ini mudah-mudahan ketiganya itu sudah bisa kita serahkan karena sudah dikontak keluarganya. Setelah kegiatan ini juga sudah nanti kita bergeser ke situ, nanti ditindaklanjuti untuk penyerahan. Oke, makasih. Bisa saya nambahkan? Ya. Bisa saya nambahkan?
Tadi kami timnya rumah sakit sudah koordinasi dengan keluarga bahwa nanti ada satu korban yang akan dibawa ke Pekanbaru, satu korban akan dibawa ke Makassar, dan satu korban mungkin masih dititipkan ke rumah sakit. Ya, gitu. Terima kasih. Untuk pelaksanaan olah TKP, jadi dari lapor itu akan melihat dulu kondisi TKP apakah bisa dilakukan olah TKP. Melihat tadi sudah jelas di awal sebelumnya bahwa tumpukan-tumpukan material bangunan yang akibat terbakar yang menghalangi untuk dilakukannya penyisiran dan olah TKP. Jadi untuk keputusan kapannya nanti dari pihak lapor yang bisa menyatakan bahwa area bisa kita lakukan olah TKP. Karena ini mengutamakan kecermatan, ketelitian, dan kita juga tidak bisa sembarangan mengangkat karena mengantisipasi adanya tadi mungkin body part yang ada di situ. Jadi tidak bisa diburu-buru. Terima kasih. Untuk penyisiran juga kita menyesuaikan dari ketua tim penanggulangan bencana yaitu dari BPBD kapan nanti terakhir penyisiran dilaksanakan. Terima kasih. Ya, silakan Mas. Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Kemarin dikatakan ada 6 kru yang terindikasi ada 6 kru dari maskapai penerbangan, Pak ya. Kemarin katanya mau berkirim surat juga ke Balai Kesehatan Penerbangan itu. Nah ini prosesnya gimana, perkembangannya seperti apa Pak sampai saat ini? Terima kasih. Kita sudah bersurat ya, karena ada beberapa data yang terindikasi dari pengamatan kita bisa kita dapatkan sebagai pembanding gitu untuk ke kesehatan penerbangan itu. Jadi kita sudah bersurat, mungkin kita akan segera mendapatkan data itu yang kita bisa mudah-mudahan kita bisa membantu dalam hal ini melengkapi data kita untuk identifikasi. Ya, mungkin dari Pak Kabid DVI bisa menyampaikan terkait dengan surat menyurat ini. Saudara, saya menambahkan bahwa ini sudah mengirimkan surat ke Balai Adpen dan sejauh ini kami belum menerima data-data yang diminta. Mungkin masuk 1-2 hari ini. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan saya Munir Pak dari Warta Kota Pak. Mungkin pertanyaannya ke Bapak Kapolres Pak. Mohon izin Pak, mungkin sudah berapa saksi Pak yang diperiksa terkait dengan peristiwa kebakaran ini, dan apakah pihak pengelola, karena kan kemarin dari Dinas Kebakaran itu menyatakan bahwa gedung di Plaza Glodok itu tidak memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran. Nah, apakah dari pihak pengelola ini ada kelalaian terkait dengan hal itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Untuk saksi yang sudah diambil keterangan sebanyak 9 orang, itu saksi terkait kejadian awal, kemudian termasuk dari pihak gedung dan lokasi yang terbakar. Kemudian kami juga masih akan melanjutkan memanggil beberapa saksi dari karyawan yang ada dan dari pengunjung yang ada. Ya. Tadi disampaikan terkait pengelola. Baik. Pengelola dari manajemen juga sudah dipanggil. Mereka masih menyiapkan data, ya, kesiapan administrasi prosedur mereka dalam menanggulangi kejadian bencana. Nanti
akan dilengkapi oleh mereka dan akan kami komunikasikan dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Apakah SOP yang sudah mereka siapkan sesuai atau tidak dengan standar keamanan apabila terjadinya kebakaran. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tanya. Selamat pagi, saya Henry dari fakta.com. Saya mau bertanya perihal kendala kesulitan proses laboratorium secara teknis pencocokan identifikasi antara bagian tubuh body part sama sampel dari keluarga. Itu gimana, Pak? Terima kasih. Ya pemirsa, itu baru saja kita saksikan konferensi pers dari Polda Metro Jaya terkait dengan identifikasi korban dari kebakaran Glodok Plaza yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di situ dinyatakan bahwa sudah ada 3 jenazah yang teridentifikasi dari 14 jenazah. Namun demikian masih ada 9 kantong jenazah yang masih dilakukan proses identifikasi karena kondisi dari jenazah sendiri yang susah untuk dikenali. Sehingga ada beberapa yang harus dilakukan, yakni diantaranya pengambilan ulang sampel DNA. Selain itu terkait dengan perkembangan dari olah TKP hingga saat ini tadi dinyatakan belum dapat dilakukan karena masih menunggu pengambilan puing-puing yang masih berbahaya jika dilakukan olah TKP. Nanti setelah dinyatakan aman, baru setelah itu akan dilakukan penyisiran. Nah, setelah penyisiran itu baru akan dilakukan olah TKP oleh pihak Puslapfor untuk mengetahui apa penyebab kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Karena sampai saat ini memang belum diketahui apa penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Ada 9 saksi yang sudah diperiksa. Meski demikian, polisi menyatakan masih akan memeriksa saksi-saksi lain, terutama dari pihak pengunjung dan juga karyawan yang berada di TKP pada saat kejadian. Nanti baru akan bisa disimpulkan apa penyebab pasti dari kebakaran di Glodok Plaza. Sementara sebelumnya juga ada informasi bahwa gedung di Glodok Plaza ini sendiri, diskotik yang menjadi pemicu awal penyebab diduga pemicu awal penyebab kebakaran ini dinyatakan oleh pihak pemadam kebakaran tidak memenuhi standar keselamatan. Itulah sebabnya ada beberapa jenazah yang ditemukan di beberapa bagian di lokasi kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza ini. Dan sementara itu nanti juga akan dilakukan konferensi pers lebih lanjut untuk mencari tahu apa sebabnya, apa penyebab dari kebakaran Glodok Plaza yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu tim gabungan tadi diterjunkan untuk menyisir TKP seperti terlihat di layar pemirsa. Ini adalah tim gabungan yang diterjunkan untuk mengetahui penyebab dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza. Ada beberapa pihak nanti yang akan turun. Di antaranya dari pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan pihak pemadam kebakaran bersama juga dengan pihak-pihak lain yang untuk nanti bersama-sama dapat menyimpulkan apa penyebab dari kebakaran Glodok Plaza ini. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV, identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Kami akan terus hadirkan informasinya yang terkini untuk Anda hanya di Metro TV. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.